Pesawat pembom praproduksi paling awal yang diproduksi militer Uni Soviet atau sekarang menjadi Rusia, adalah Tupolev Tu-22M. Tupolev Tu-22M, merupakan pembom supersonik sayap variabel milik Rusia, yang mana pertama kali diterbangkan pada tahun 1969. Pesawat ini dirancang untuk digunakan dalam perang melawan negara-negara NATO, di mana pembom ini dikenal dengan sebutan backfire. Backfire adalah pesawat pembom jarak jauh yang mampu melakukan serangan nuklir, serangan konvensional antisip, dan misi pengintaian. Fitur penetrasi tingkat rendahnya menjadikannya sistem yang jauh lebih bertahan daripada pesawat pendahulunya. Pembom ini mampu membawa bom atau rudal udara ke permukaan, yang menjadikan pesawat ini sebagai pesawat serang serbaguna, dan diyakini dimaksudkan untuk serangan teater di Eropa dan Asia, tetapi juga berpotensi mampu melakukan misi antar benua melawan Amerika Serikat. Backfire dapat dilengkapi dengan probe untuk memungkinkan pengisian bahan bakar dalam pesawat, yang selanjutnya akan meningkatkan jangkauan dan fleksibilitasnya. Sebenarnya pembom strategis ini dan saudara lainnya seperti Tu-26 Backfire dan juga pembom jarak jauh B-1 dan Tu-160 Blackjack masing-masing dirancang untuk menyelinap di bawah radar peringatan dini pada tingkat rendah dan untuk mendekati target militer menggunakan radar yang mengikuti medan dan sistem pemandu inersia. Mereka dapat membawa bom gravitasi yakni bom nuklir atau konvensional, dan rudal jelajah yang bisa diluncurkan dari udara ke darat, atau ketinggian rendah. Pembom ini melengkapi pesawat subsonik murni yang lebih tua, membentuk bagian penting dari kekuatan nuklir AS dan Soviet setelah penempatan mereka masing-masing pada tahun 1975, 1985, dan 1988. Selama Perang Dingin, Tu-22M dioperasikan oleh Angkatan Udara Soviet dalam peran pengeboman strategis, dan oleh Aviatsia Voyeno-Morskogo Flota, atau Soviet Naval Aviation, dalam peran anti-pengiriman maritim jarak jauh. Selama tahun 1970-an, Tu-22M membuat beberapa simulasi serangan terhadap kelompok tempur kapal induk Angkatan Laut AS. Pengebom ini juga mencoba menguji batas pertahanan udara Jepang pada beberapa kesempatan. Pada tanggal 29 Maret tahun 2013, dua pembom Tu-22M3 melakukan simulasi serangan di Swedia. Hebatnya pertahanan udara Swedia gagal meresponnya. Tu-22M pertama kali diterjunkan dalam pertempuran saat Perang Afghanistan dari 1987 hingga 1989. Penggunaannya mirip dengan pengerahan pesawat pengebom B-52 Stratofortress Angkatan Udara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, yang menjatuhkan banyak persenjataan konvensional. Kemudian Federasi Rusia menggunakan Tu-22M3 dalam pertempuran di Chechnya selama 1995, melakukan serangan di dekat Grozny. Rusia telah meningkatkan radius serangan backfire atau Tu-22M3, dengan memberinya kemampuan pengisian bahan bakar udara ke udara. TASS melaporkan bahwa Tu-22M3 memiliki jangkauan sekitar 4.350 mil, yakni subsonik dan ketinggian tinggi, yang lebih besar dari jangkauan 3.700 mil.
Tu-22M harus memiliki jangkauan yang lebih jauh karena mesin baru NK3202 sama dengan yang digunakan pada pembom berat Tu-160M2 baru, yang menurut Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuri Borisov akan meningkatkan jangkauannya hingga sekitar 600 mil. Tu-22M3 tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih baik, tetapi menurut media pemerintah Rusia juga membawa rudal jelajah supersonik jarak jauh, yaitu KH-32 yang baru. KH-32 bergerak tepat di bawah kecepatan hipersonik dan merupakan rudal jelajah anti-ship dan serangan darat berkemampuan ganda, yakni nuklir dan konvensional. Sputnik News menyatakan kecepatan rudal KH-32 adalah Mach 4,1, atau 4 kali kecepatan suara. Sedangkan TASS mengatakan KH-32 mampu melesat lebih dari Mach 5, atau 5 kali kecepatan suara. Itu tampak terlalu tinggi, kecuali mungkin dalam penyelaman terminal, tetapi bahkan pada Mach 4 di 130.000 kaki itu adalah ancaman yang sangat serius, mungkin kebal terhadap keberadaannya sistem pertahanan udara barat. Pembom ini memiliki rentang sayap 45 meter, dan panjang 40,23 meter. Memiliki tinggi 10,6 meter, serta diawaki oleh 4 kru. Selain itu pembom ini memiliki kecepatan maksimum 2.300 km per jam, pada ketinggian 9.140 meter, atau 30.000 kaki, dan mampu menjangkau hingga 6.800 km per jam, atau 4.200 mil. Sebenarnya pesawat pembom Tupolev Tu-22 memiliki beberapa varian. Seperti Tu-22M1 yang diproduksi pada tahun 1971 dan 1972. Nama pelaporan NATO-nya adalah Backfire A. Tu-22M2, diproduksi pada 1972. Tu-22M3, pertama kali terbang 1977, dan dioperasikan oleh Angkatan Rusia pada 1983. Tu-22M4, yang dimulai pada 1984. Tu-22MR, yang mana ini merupakan Tu-22M3, yang diubah menjadi standar Tu-22M3R, atau Tu-22MR dengan radar udara tampak samping sompol dan peralatan lainnya. Tu-22DP. Tu-22DP adalah proyek pencegat jarak jauh yang didasarkan pada Tu-22M2 dan Tu-22M3, varian ini juga bisa membawa senjata serang. Tu-22M3 dengan SVP-24, atau Tu-22M3 modern dari Angkatan Udara Rusia yang dilengkapi dengan penampakan dan sistem komputasi baru. Tu-22M3M atau Tu-22M3 untuk Angkatan Udara Rusia dengan mesin dari Tu-160M2, yang mana 80% avionik diganti atau ditingkatkan, termasuk bom SVP.